Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairia, NIM 20081060001. Saya dari kelas Biologi A semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai paragraf. Apa sih paragraf ini? Teman-teman pasti sudah tidak asing dong dengan yang namanya paragraf. Ketika kita membaca buku, artikel, jurnal, atau karya tulis lainnya, pasti kita akan menemukan paragraf. Apa sih paragraf ini? Paragraf berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata para dan grafien. Para yang berarti berhubungan dengan atau di samping, dan grafien yang berarti tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya memiliki satu ide pokok dan penulisannya dimulai dari garis baru. Atau bisa dikatakan, paragraf ini adalah sekelompok kalimat atau kumpulan kalimat yang bersama-sama menjelaskan suatu ide pokok dalam suatu karya tulis. Fungsi paragraf. Apa sih fungsi paragraf ini? Kenapa dalam suatu karya tulis harus ada paragraf? Nah, dari segi penulis, paragraf ini berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, paragraf ini sebagai wadah bagi penulis untuk menyampaikan unit buah pikirannya. Jadi dengan adanya paragraf ini, penulis dapat dengan mudah menyampaikan pikiran pokok yang akan disampaikan kepada para pembaca. Yang kedua, dengan paragraf ini, penulis dapat menyampaikan unit buah pikirannya secara runtutan teratur. Karena dalam suatu paragraf hanya mengandung satu unit buah pikiran, jadi penulis dapat memisahkan antara satu unit buah pikiran dengan unit buah pikiran yang lainnya agar tidak tercampur. Yang ketiga, penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan tulisannya. Dengan adanya paragraf ini, penulis dapat berhenti sejenak pada akhir paragraf. Kemudian dapat melanjutkan tulisannya kembali dengan mengawali paragraf baru. Sedangkan fungsi paragraf dari sudut pembaca yakni yang pertama, untuk memudahkan pembaca dalam memahami buah pikiran yang disampaikan penulis. Yang kedua, fungsi paragraf ini untuk memudahkan pembaca menikmati bacaannya. Karena dalam suatu paragraf ini hanya memiliki satu unit buah pikiran, maka pembaca dapat mudah menikmati dan memahami apa yang disampaikan penulis. Yang ketiga, agar pembaca tidak lekas lelah dalam membaca. Pembaca dapat beristirahat dan berhenti sejenak pada akhir paragraf, kemudian dapat melanjutkan bacaannya kembali pada awal paragraf berikutnya. Dan yang terakhir, fungsi paragraf dari sudut pembaca ini sebagai pengantar, transisi, dan kesimpulan. Sebagai pengantar, paragraf akan memberitahu pada pembaca apa yang akan dibahas dalam bacaan atau uraian tersebut. Sebagai transisi, paragraf akan mengalihkan pikiran pembaca dari pikiran pokok pada paragraf sebelumnya ke pikiran pokok pada paragraf yang akan dibahas. Kemudian yang terakhir sebagai kesimpulan. Paragraf ini biasanya juga berisi kesimpulan dari uraian-uraian atau tulisan sebelumnya. Macam-macam paragraf. Nah, ternyata paragraf ini ada banyak macamnya lah teman-teman. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf ini ada 4 macam. Yang pertama ada paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif ini? Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama atau kalimat topik pada awal paragraf. Kemudian setelah kalimat topik atau kalimat utama ini diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang atau penjelas. Yang kedua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini memiliki kalimat utama atau kalimat topik pada akhir paragraf. Jadi, pada awal paragraf itu berisi kalimat penjelas terlebih dahulu, baru kalimat utama. Kemudian, yang ketiga ada paragraf kombinasi. Paragraf kombinasi ini memiliki 2 kalimat utama, tetapi intinya tetap satu ya. Sedangkan pada kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya berada di antara 2 kalimat tersebut. Kemudian yang terakhir ada paragraf deskriptif.
Paragraf deskriptif ini semua kalimatnya adalah kalimat topik. Jadi pada deskriptif ini semuanya adalah kalimat utama. Nah, selain macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, kita juga akan membahas macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, paragraf ini ada 5 macam. Yang pertama ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan atau memberitahukan kepada pembaca mengenai suatu hal. Biasanya paragraf ini untuk memberikan informasi atau tambahan wawasan kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf eksposisi ini biasanya menggunakan kalimat-kalimat informatif dan bersifat objektif serta berisi fakta untuk pendukungnya. Kita bisa menemukan paragraf eksposisi ini pada suatu jurnal, karya ilmiah atau artikel. Kemudian yang kedua ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang berisi gambaran atau penjelasan mengenai suatu hal kepada pembaca sejelas-jelasnya dengan kesan panca indera. Biasanya paragraf deskriptif ini berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, tempat, barang, orang, dan sebagainya. Yang ketiga ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan, saran, himbauan, atau bujukan kepada pembaca untuk melakukan suatu hal. Biasanya pada paragraf ini disertai dengan argumen atau fakta agar si pembaca tersebut terbujuk. Selanjutnya ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi kisahan, cerita rekaan, atau cerita pengalaman. Ciri-ciri paragraf narasi ini biasanya terdapat konflik dan ada pemeran utama yang bisa berupa manusia, hewan, atau benda yang dimanusiakan. Serta dalam paragraf narasi ini mementingkan urutan waktu atau kejadian, kronologis kejadian. Contoh paragraf narasi ini dapat berupa cerpen atau kisah-kisah dalam novel. Serta yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat penulis mengenai suatu hal. Biasanya disertai dengan penjelasan, contoh, atau alasan yang kuat dan meyakinkan agar si pembaca tersebut terpengaruh. Nah, setelah membahas mengenai pengertian paragraf, fungsi paragraf, dan macam-macam paragraf, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana sih cara menulis paragraf yang baik dan benar? Untuk menulis paragraf yang baik dan benar, ada beberapa ketentuan atau syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kesatuan. Suatu paragraf dapat dikatakan memiliki kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf tersebut membahas satu ide pokok yang sama. Kemudian yang kedua, ada pengembangan. Dalam paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini dapat berupa penjelasan mengenai kalimat utama. Jadi, kalimat pengembang ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari kalimat utama agar si pembaca memahami dengan baik dan benar mengenai apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Selanjutnya ada kepaduan atau koherensi. Nah, kepaduan atau koherensi ini dapat ditandai dengan penggunaan kalimat-kalimat yang sistematis, logis, dan menggunakan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Dan terakhir ada kohesi atau kekompakan. Kekompakan ini ada dua macam. Yang pertama adalah kekompakan struktural dan yang kedua adalah kekompakan leksikal. Kekompakan struktural dapat ditandai dengan penggunaan kalimat-kalimat yang terstruktur atau berhubungan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada kekompakan leksikal. Kekompakan leksikal ini ditandai dengan penggunaan kata-kata dalam paragraf yang menghubungkan antar kalimat. Nah, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan.
Semoga pemaparan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.